Hai, perkenalkan saya Filza ATLM yang bekerja di Puskesmas Daik Kabupaten Lingga. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara pencegahan dan penanganan lebam setelah pengambilan darah. Pernah nggak sih teman-teman melakukan prosedur pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk kepentingan donor darah? Nah, biasanya ada beberapa orang yang mengalami memar atau lebam di area sekitar tusukan setelah pengambilan darah. Memar atau lebam terkadang terlihat dramatis dan beberapa orang mengkhawatirkan ini. Walaupun biasanya memar tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya. Namun terkadang memar dapat juga terasa nyeri dan bengkak. Kenapa sih bisa memar? Memar disebabkan oleh pendarahan bawah kulit. Saat dilakukan pengambilan darah, bisa jadi jarum suntik tertarik keluar dari pembuluh darah dan melukai salah satu pembuluh-pembuluh kecil atau jaringan lunak di sekitarnya, seperti otot, lemak, jaringan bawah kulit. Sehingga terjadilah pendarahan. Pendarahan inilah yang menyebabkan kulit menjadi berwarna kebiruan atau kemerahan. Sedangkan bengkak pada bekas suntikan dapat timbul akibat perusakan jaringan oleh jarum suntik atau pembendung darah. Memar mungkin akan muncul tidak lama setelah pengambilan darah atau baru muncul 1 atau 2 hari setelahnya. Apakah memar dapat dicegah? Meskipun memar tidak dapat selalu dicegah, ukuran memar dapat diminimalisasi dengan cara: yang pertama, kita sebagai ATLM harus berusaha agar tidak melakukan pembendungan terlalu lama dan melakukan penusukan tepat di dalam pembuluh darah. Nah, bagaimana jika posisi kita sebagai pasien? Setelah petugas menutup luka bekas suntikan dan memasang plester, kita dapat melakukan penekanan pada area yang disuntik sampai perdarahan berhenti. Jangan pernah menekuk siku setelah pengambilan darah. Tindakan menekuk siku akan meningkatkan risiko terjadinya memar. Lalu, apa yang dapat kita lakukan ketika benar-benar terjadi memar? Yang pertama, istirahatkan area memar. Hindari pemijatan pada area memar karena dapat memperburuk kondisi memar. Yang kedua, kita dapat mengaplikasikan es yang sudah dibungkus dengan kain bersih pada area memar yang dapat membantu meringankan rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Hal ini akan membantu mengurangi proses peradangan dan bertambah parahnya memar. Jangan mengompres lebih dari 15 menit dalam satu waktu. Gunakan es beberapa kali sehari dalam waktu 24 jam pertama sejak munculnya memar. Untuk mengurangi nyeri, kita bisa mengkonsumsi obat seperti paracetamol. Kemudian, untuk nyeri dan bengkak, kita juga bisa menggunakan golongan ibuprofen. Tapi hindari penggunaan aspirin dan ibuprofen dalam 24 jam pertama. Penggunaan golongan obat antiinflamasi non-steroid hanya dilakukan jika nyeri tergolong hebat. Selanjutnya, konsumsi vitamin. Luka memar yang sulit hilang menandakan bahwa tubuh Anda kekurangan vitamin K, sehingga harus memperbanyak konsumsi vitamin K. Vitamin K sendiri adalah sekelompok vitamin larut dalam lemak yang fungsinya diperlukan untuk pembekuan darah. Beberapa sumber vitamin K diantaranya bayam, brokoli, kubis mini, asparagus, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mengompres area memar dengan air hangat. Gunakan kain tebal atau alat kompres untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakitnya. Kompres selama 15 menit sebanyak 2-3 kali sehari. Anda dapat melakukan kompres dingin pada hematoma sebelum 3 hari dan setelah 3 hari bisa dilakukan kompres hangat. Lalu, kapan kita harus ke dokter? Nah, apabila memar tidak membaik setelah 2 minggu atau justru malah semakin membesar, sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui adakah gangguan pembekuan darah yang menyebabkan memar tidak juga sembuh, sehingga kita bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Kita disarankan berkonsultasi pada dokter jika yang pertama, nyeri yang semakin memburuk di sekitar area yang memar. Kedua, mati rasa atau kesemutan pada tangan, lengan, atau jari. Ketiga, pembengkakan yang besar atau ukuran yang meningkat. Keempat, nyeri kemerahan atau peradangan. Yang kelima, dingin atau pucat.
Tanda dan gejala tersebut dapat mengindikasikan masalah-masalah yang lebih serius, seperti masalah pembekuan darah, kekurangan vitamin K, atau penyakit darah tertentu. Oke deh teman-teman, demikianlah penjelasan saya tentang bagaimana cara pencegahan dan penanganan lebam setelah pengambilan darah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Patelki, satu kata sejuta aksi. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like dan share video ini. Like dan share dari Anda akan sangat menentukan terhadap penilaian peserta. Terima kasih. Salam Patelki. Kegiatan ini disponsori oleh